Yang menjadi kewajiban kita seorang programmer yang tahu bagaimana kita membuat memahami struktur dari program Java tadi ya, mulai dari hal-hal yang paling dasar sampai kemudian pada hal-hal yang lebih komplit, yang lebih kompleks. Jadi ini hanya sekedar pengetahuan saja ya, jadi prosesnya sedemikian rupa. Jadi kalau seperti ini ya, kalau kita gunakan bahasa atau proses compilernya, kita kita cari tahu lebih detailnya ya seperti ini. Tapi sebetulnya kita tidak usah lakukan proses compile seperti ini ya, dengan adanya IDI. Dengan adanya IDI ya, proses ini sudah dijalankan atau sudah menjadi tugasnya si IDI ini tadi ya. Jadi si IDI-nya ini atau tools yang kita akan gunakan, dia yang melakukan proses compiler mulai dari bahasa pemrograman dirubah ke dalam bahasa bytecode tadi. Yang dilakukan itu tugasnya adalah IDE ini tadi, atau Integrated Development Environment ya. Jadi IDE ini pun juga kemunculannya mungkin masih belum terlalu lama ya. Kalau mungkin developer dulu mungkin di tahun-tahun yang silam itu belum menggunakan IDE ya, yang lebih memudahkan kita ya. Jadi mungkin prosesnya lebih panjang tentunya dengan compiler seperti ini ya. Nah, jadi IDE ini ada beberapa macam, ada 3 macam yang paling familiar di kalangan programming Java. Jadi yang pertama itu ada IntelliJ IDE, ada Eclipse, dan ada NetBeans ya. Untuk di kampus kita itu mungkin yang paling banyak digunakan itu adalah NetBeans ya. Dan kalau kita memulai belajar atau yang paling mungkin simple untuk di install di perangkat kita mungkin IDE ya. Kalau saya sendiri yang saya gunakan itu, teman-teman sekalian, ini IntelliJ IDE. Sebetulnya pada awalnya saya ingin mendownload menginstall ini NetBeans hanya karena kemarin mungkin banyak sekali kendala yang ada, makanya menurut saya yang paling simple untuk di download itu ini IntelliJ IDE. Kalau proses downloadingnya itu atau download kemudian ke install itu mungkin tidak terlalu susah. Saya kemarin di sini saya sudah punya IntelliJ IDE yang versi 2020.2.3 ya. Ya, jadi NetBeans sendiri ini, kalau teman-teman ingin coba menginstal atau ingin mendownload, itu harus ke situsnya Oracle ya. Kalau kita coba download, ya, jadi ada beberapa yang harus di-download dulu, komponen pendukung untuk IDE ini, yaitu kita harus download juga JDK ya, JDK-nya dulu. Jadi sebelum kita download IDE-nya itu ada JDK-nya. Kalau download saya yang pernah saya download itu masih di sini nggak ada. Ya, kalau JDK saya punya banyak di sini. JDK atau Java Development Kit. Ini ada yang 32 bit dan ada yang JDK 8 yang agak terbaru. NetBeans saya punya 10.10.
Kalau IntelliJ IDE, oh ya saya ini punya juga IntelliJ IDE versi ini ya 20 yang saya gunakan saat ini. Jadi kalau mungkin tapi ini agak berat ya, kalau di WhatsApp mungkin tidak bisa dikirim, saya nggak tahu bisa 500 mungkin bisa ya. Nanti saya coba share link saja supaya teman-teman kalau yang belum punya perangkat IDE ini bisa teman-teman ambil dan install di perangkatnya. Untuk proses penginstalannya itu tidak terlalu ribet, tidak terlalu susah ya, khususnya di IDE, IntelliJ IDE. Kalau di NetBeans itu agak tidak terlalu ribet juga ya. Kalau menurut saya yang paling simpel itu ya IntelliJ IDE ya, makanya saya gunakan ini kemarin ini saat beberapa semester ini karena agak ringan juga. Kemudian kita download, setelah itu kita tidak banyak embel-embel ya, tidak terlalu banyak embel-embelnya. Jadi biasanya kalau NetBeans itu, kalau di OS saya kemarin, pengalaman saya kemarin, mungkin kadang dia tidak terbaca ya, kita harus setting lagi environment untuk platformnya, atau kadang ada beberapa konfigurasi lain yang harus kita mesti lakukan. Kalau IntelliJ IDE ini itu lebih langsung ya. Jadi saat saya lakukan penginstalan itu dia seperti software pada umumnya. Setelah itu dibuka seperti ini, dia langsung support dengan platform OS saya. Jadi tidak ada kendala ya. Jadi teman-teman silakan saja coba, yang sebenarnya hakikatnya sama saja ya. Kita bisa mengolah, kalau belajar Java sebenarnya sama saja, apakah kita ingin gunakan NetBeans atau IntelliJ IDE ya, sama saja ya. Kalau Eclipse ini saya belum pernah coba. Kalau Eclipse ini waktu pertama dulu, khususnya untuk versi terbaru ini saya belum tahu ya apa versi terbarunya dari Eclipse ini. Hanya dulu sudah lama sekali saya gunakan Eclipse saat tugas akhir skripsi, itu di tahun 2012, yang sudah lama sekali, sudah mau 10 tahun. Itu saya gunakan Eclipse ya. Jadi tapi kalau dilihat secara tampilan ya, seperti ini juga sama ya, kalau kayak IDE yang lainnya. Jadi di sini masih loading ya. Apa ini ada project kemarin, ini saya close saja. Nah ini masih update library-nya. Ini Java kalkulator ya, ini nanti mungkin kita akan buat ini, tapi mungkin di pembahasan terakhir pembahasan OPP. Saya tunggu saja. Ya, jadi tampilannya IntelliJ IDE ini seperti ini. Ini hampir sama juga kayak NetBeans, dia punya navigasi folder atau struktur folder, ada